Nah, Bapak Ibu, kita bersyukur jadi hari Minggu kita bisa hadir untuk beribadah. Beribadah kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan Tuhan akan mendekatkan diri kepada kita juga. Dalam ibadah kita akan semakin bertumbuh dalam iman. Kiranya melalui ibadah Tuhan semakin membuka hati kita untuk melihat kemuliaan-Nya, dan iman kita terus bertumbuh. Dunia kita ini, kita berada dunia itu hanyalah untuk sementara waktu. Dan sesungguhnya setiap orang Kristen, kita tuh setiap hari harus sadar, hidup dengan satu pemahaman bahwa kita hanya sementara di dunia ini. Dan setelah itu kita akan pergi kepada Tuhan. Nah, dengan adanya pemahaman ini, kita akan hidup dengan hati-hati. Kita akan hidup memperhatikan ibadah kita, memperhatikan apa yang Tuhan ajarkan, supaya kita melakukannya. Karena kita punya satu kesadaran, nantinya kita akan pergi dan bertemu Tuhan. Dan kita tidak ingin bertemu Tuhan dengan menyesali diri bahwa begitu banyak ketidakpatuhan di dalam hidup kita ini. Pagi hari ini saya mau berbicara pada Bapak Ibu tentang ajaran Tuhan Yesus kepada kita, bahwa kita ini adalah garam dan terang dunia. Nah, tentu ini adalah satu tema yang kita sangat paham, menjadi garam dan terang dunia. Kita sudah baca perkataan ini sejak kita mengenal Tuhan Yesus. Mungkin kita sudah baca berapa puluh tahun gitu loh. Tapi bagaimana praktikannya? Apakah kita benar-benar hidup sebagai garam dan terang untuk kemuliaan Tuhan kita? Masyarakat kita sekarang itu sangat jahat. Karena manusia sekarang begitu berdosa. Dan kita orang Kristen hidup di tengah-tengah dunia ini, antara sadar atau tidak sadar, kita juga bisa terpengaruh mengikuti dunia ini, berbuat seperti apa yang dunia ini lakukan. Dan kita tidak lagi menjadi garam dan terang dunia. Kita lihat di Batam, dalam level yang sangat rendah, kehidupan bermasyarakat yang nampak sekali. Tempat-tempat perjudian yang sudah mulai lagi. Kalau kita lihat ruko-ruko yang berderetan, dan di depannya itu berderetan motor-motor yang banyak itu, kita tahu itu tempatnya sudah dibuka lagi. Beberapa waktu kemarin kan ditutup semua itu. Tapi saya lihat sekarang ruko-ruko sudah penuh lagi dengan deretan-deretan motor. Perjudian. Perjudian. Dari antara orang yang bekerja di situ, dari antara orang pergi ke situ, itu juga orang Kristen. Kalau kita sudah ada di tempat itu, baik bekerja atau ikut di dalam perjudian, kamu segera dan langsung kehilangan kesaksian kamu. Langsung kehilangan kesaksian.
langsung tak bisa jadi garam dan terang dunia lagi. Karena kita kehilangan otoritas moral. Tapi bila kita terlibat dalam kehidupan yang berdosa, di tempat kita bekerja, ketika orang melihat cara kita bekerja, itu sangatlah tidak ada keadilan. Kita menindas orang semena-mena, sewenang-wenang. Kita melakukan keputusan-keputusan, kegiatan-kegiatan yang orang secara hati nurani saja bisa merasakan itu ada keliru. Kita juga kehilangan otoritas moral. Tak ada lagi orang bisa menghargai kita. Yang ada adalah memandang rendah kita. Orang Kristen pun seperti itu. Itu kata mereka. Banyak orang Kristen, mungkin saya tak bisa bilang banyak lah ya. Tapi dalam lingkup yang saya kenal, lingkup tak besar, sudah ada tuh. Mereka tuh berbicaranya, gayanya, perbuatannya, ya buruk sekali gitu di masyarakat. Dan mereka orang Kristen. Dan di antara kelompok itu, ya kadang-kadang mereka itu bicara, non-Kristennya itu bicara tentang Kristen mengolok-olok gitu. Kristen, seperti itu kamu buat ya. Nah ini di label yang kita bisa pahami, label kehidupan kita sehari-hari. Di label yang mungkin tak begitu kita sadari, itu ada kekuatan yang betul-betul mau merusak dunia kita ini. Dan kita orang Kristen itu diharapkan ya bisa menjadi terang dan garam di situ. Apa yang saya bicarakan? Dunia kita sekarang itu betul-betul ingin merusak dunia kehidupan perkawinan. Orang tak mau menikah, tapi mau hidup bersama. Saya rasa di lingkungan kita juga ada orang seperti ini. Mungkin dalam keluarga besar kita juga ada yang seperti ini. Sahabat atau teman pergaulan kita juga ada yang seperti ini. Tak mau menikah, tapi mau hidup bersama. Mau menikah, tidak mau mempunyai anak. Ini ada kekuatannya yang terus ingin merusak kehidupan rumah tangga. LGBT itu juga satu kekuatan yang semakin meningkat. Dan itu juga bertujuan untuk merusak keluarga. Dunia kita ini dunia yang sangat jahat sekali. Kenapa LGBT itu begitu kencang dipromosikan, ya, supaya anak-anak kecil pun secara diam-diam ataupun secara terbuka dididik tentang hal-hal demikian.
Kalau Bapak Ibu mengikuti sejumlah akun di Twitter, kamu akan melihat apa yang terjadi. Buku pelajaran di Indonesia saja, dari waktu ke waktu kita membaca, itu ada yang harus dihentikan, ya, karena ada gambar-gambar yang tak sesuai, yang mengajak LGBT. Dari waktu ke waktu, yaitu ditemukan atau dihentikan. Bagaimana dengan waktu di mana tak ditemukan? Ya, buku-buku supplementary, ya, tambahan, bahkan buku textbook. Itu semua bertujuan supaya kita ini menolak kehidupan manusiawi yang alamiah sejak penciptaan. LGBT dia akan menjadi besar. Menjadi besar. Kalau teori konspirasi, ya banyak pembahasan tentang hal-hal seperti ini yang mengatakan bahwa salah satu tujuan dari gerakan LGBT itu memang adalah untuk mengurangi penduduk dunia. Ya, LGBT tak bisa punya anak gitu. Tak bisa punya anak. Penduduk dunia akan berkurang. Sejauh mana benarnya tuduhan ini akan dilihat. Nah, dalam dunia yang sedemikian jahat, kita diingatkan kembali oleh perintah Tuhan Yesus. Kamu harus menjadi terang dan garam dunia ini. Dan kita akan lihat apa yang dikatakan Yesus dengan lebih teliti. Dan kiranya Bapak Ibu dalam hati kita bisa menerima amanat Tuhan Yesus ini. Kita bertekad, karena kita ada orang Kristen, maka saya sungguh-sungguh mau hidup sebagai terang dan garam bagi dunia ini. Kamu adalah garam dunia. Matius pasal 5, 13. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Setiap orang Kristen, Tuhan mengatakan kita ini seperti garam bagi dunia ini. Ya. Garam untuk memelihara kesehatan, keutuhan makanan. Kita orang Kristen seperti garam, dia harus memelihara nilai-nilai moral yang benar. Ya, nilai-nilai moral yang Tuhan telah berikan di dalam hati nurani kita, yang Tuhan telah berikan di dalam 10 hukum Taurat, yang Tuhan telah berikan kepada kita ya, di dalam kitab suci. Nilai-nilai moral, nilai-nilai etika, bagaimana kita harus hidup dan bisa memuliakan nama Tuhan. Kita adalah garam, jadi bisa punya pengaruh kepada masyarakat di sekitar kita, setidaknya di masyarakat di sekitar kita, setidaknya dengan orang-orang di mana kita berhubungan. Kamu harus bisa menjadi garam seperti itu. Ketika orang berhubungan sama kita, bekerja bersama kita, atau tinggal di dalam rumah tangga kita, berteman dengan kita, kita ini harus
membawa pengaruh yang baik kepada mereka. Itu poinnya. Membawa nilai-nilai etika dan kitab suci untuk mereka. Mereka mungkin datang dengan cara hidup, cara berpikir yang buruk. Tapi ketika dia berhubungan dengan kita, dia bisa melihat perbedaannya. Dan dia sadari, itulah nilai-nilai etika yang ada di kitab suci. Kalau apa yang dia saksikan dalam diri kita tidak bisa mengubah dia, ya setidaknya membuat dia sadar bahwa kehidupannya itu ada keliru, cara hidupnya itu salah, sifatnya itu buruk. Manusia harusnya tidak seperti itu, karena kita adalah ciptaan Tuhan Allah. Kita harus bisa pengaruh seperti itu. Jangan kita sama seperti mereka, menjadi seperti mereka. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jika garam itu menjadi tawar, dan apakah ia diasinkan? Kalau garam itu menjadi tawar, apa gunanya lagi? Nah, kita mungkin berpikir, bagaimana garam itu bisa menjadi tawar? Nah, pada masa Tuhan Yesus, ya orang-orang Israel itu mereka banyak menggunakan garam dari Laut Mati. Laut Mati itu dekat Yudea, itu kan laut asin namanya. Jadi mereka banyak menghasilkan garam dari situ. Tapi garam di laut asin ini kualitasnya tidak baik, karena di dalam airnya itu banyak mineral lain. Garam itu pada dasarnya tak bisa rusak ya, tak bisa kehilangan asinnya kalau dia murni. Tapi kalau garam itu bercampur dengan banyak mineral lain, dia bisa rusak, kehilangan rasa asinnya, jadi hambar. Jadi pada masa itu ada seorang namanya Plinius tua. Nah, karena dalam sejarah itu ada Plinius, ada dua orang, satu Plinius tua, satu Plinius muda. Nah, Plinius tua ini adalah seorang naturalis, ya seorang yang sangat giat mempelajari ilmu alam. Dia banyak meneliti, dan dia juga seorang komandan pasukan perangnya Romawi. Ini kamu ke Google, cek Pliny the Elder. Indonesia bilang Plinius tua. Apa dia bilang? Dia bilang orang Romawi tidak mau menggunakan garam dari Dead Sea, dari Laut Mati. Mereka tidak menggunakan. Kenapa? Karena garam itu yang dari Dead Sea, dari Laut Mati itu bisa kehilangan asinnya. Nah, jadi Tuhan Yesus bilang, garam ini harusnya asin. Harusnya tetap asin gitu. Tapi kalau sampai dia kehilangan keasinannya, kalau dia jadi hambar, tak ada orang mau pakai garam seperti itu lagi. Akibatnya apa? Ya orang buanglah. Kalau orang udah buang begitu saja, makanya kalau orang lalu lalang, mereka menginjak, ya, apa tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Tak ada nilainya lagi, di lantai, di tanah, orang lewat injak-injak gitu aja, tak ada nilainya. Wah, ini sangat serius. Kalau garam itu sampai kehilangan keasinannya dan diinjak orang, dia tuh betul-betul tak ada gunanya sama sekali lagi. Ini bercerita tentang kita. Jadi peringatan bagi kita. Kita ada orang Kristen.
membawa nilai-nilai moral dan etika yang Tuhan ajarkan kepada kita. Dan dunia juga mengharapkan dari diri kita ada standar yang lebih tinggi, ada kesaksian yang lebih baik. Tapi kalau kita tak bisa lagi membawa pengaruh yang baik untuk mereka, karena kita telah menjadi sama seperti mereka, maka kita itu sama seperti garam yang sudah tak asin. Tak ada gunanya sama sekali lagi. Hidup kita itu tak bisa lagi mempunyai efek positif apapun bagi orang lain. Kita ada, tapi seperti tidak ada. Padahal Tuhan menginginkan kita ini yang telah ditebus, yang telah diselamatkan, kita tidak diangkat langsung ke surga, kita tetap hidup di dalam dunia ini. Tuhan ingin kita menjadi garam di dunia ini, bisa membuat dunia ini melihat nilai-nilai yang lebih tinggi. Tapi kita tak bisa hidup dengan nilai-nilai demikian. Jadi kita jadi garam yang kehilangan asinnya. Bapak Ibu, sesungguhnya ya, kalau keluarga, kalau teman-teman, kalau mereka yang berhubung sama kita, itu melihat hal-hal yang buruk yang kita lakukan, kita tuh pada dasarnya sudah kehilangan pengaruh itu. Coba kamu lakukan suatu hal yang kita tahu salah, orang tahu salah, dan kita lakukan, dia lihat, mungkin dia tidak bilang apa-apa kepada kita, tapi dalam hatinya kita itu sudah kehilangan keasinannya. Kamu tetap bisa lagi berbicara tentang nilai moral, tak bisa lagi. Karena dia bilang kamu juga seperti itu, kamu buat juga seperti itu. Apa yang kamu ngomong? Untuk apa kamu bicara kepada saya? Kamu sendiri pun melakukannya. Dan itu banyak kita orang Kristen banyak melakukannya. Kalau kita ada seorang Kristen duduk di tepi jalan, mabuk-mabukan di kedai tuak, ya kita masuk keluar gereja, lalu kita duduk di situ, kita minum, kita mabuk di situ. Bagaimana orang melihat kita? Tak bisa lagi bicara. Garamnya sudah tak asin. Kalau kita di kantor, tak anak buah kita, bawahan kita, sampai kepada kesimpulan bahwa kita memeras mereka, bahwa kita memanfaatkan mereka. Kita ganti-ganti pola komisi, ya, kita ganti-ganti pola komisi. Tujuannya apa? Menghindari membayar komisi. Kamu pikir anak buah kita itu bagaimana mereka melihat kita? Dia tak puas hati, dia berhenti, dia pergi kerja tempat lain. Tapi dalam hati dia sudah lihat ini Kristen. Kristen yang mencintai uangnya melebihi nilai-nilai moralnya. Kamu tak bisa bicara apa-apa lagi kepada dia tentang Tuhan Yesus. Tak bisa lagi. Karena dia mengalami
bahwa kamu ini lebih cinta uang daripada keadilan. Hilang kita. Garam kita itu tak asin lagi. Selesai. Kalau dia lihat kita hidupnya tak bermoral, paling sedih ada dalam keluarga. Anak-anak kita, atau saudara kita, atau istri atau suami kita, kalau melihat kita hidupnya tak bermoral, kita hilang juga keasinannya itu. Kamu tak bisa lagi bicara dengan mereka tentang moral, tak bisa lagi. Itu begitu susah. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Artinya tak bisa diasinkan lagi. Saya kadang-kadang berpikir, mau butuh berapa lama ya? Kalau ada satu hal buruk kita lakukan, orang akan lupa. Dan orang tidak akan lagi mengingat, tidak akan lagi mempengaruhi pandangan dia terhadap kita. Mau butuh berapa lama? 20 tahun cukup tidak? Tak akan cukup. Karena 20 tahun orang masih bisa mengingat dengan jernih. Cobalah kamu ingat, apa peristiwa 20 tahun lalu yang kamu alami. Ya. Kalau kita mau mencari-cari dalam ingatan kita, yang 20 tahun itu seperti baru kemarin terjadi. Jadi kalau 20 tahun orang pun tidak lupa. Berarti 20 tahun itu pun ya, garam kita ini tak bisa diasingkan kembali itu. Mungkin kita akan butuh usaha yang sangat-sangat kuat sekali. Ya. Yang membuat orang melihat ya perubahan yang sedemikian drastis, perubahan yang sedemikian besar dalam hidup kita. Dalam masa yang lama, barulah mereka bisa yakin bahwa kita ini sudah berbeda, sudah berubah. Mungkin setelah itu, kalau kita berbicara tentang nilai moral dengan Tuhan, mungkin baru mereka mau berikan sedikit perhatian. Tapi sebelum itu terjadi, kalau kita bicara dengan dia tentang Tuhan, dia akan menertawakan kita di dalam hati. Karena dia akan bilang, kita ini hanya orang munafik. Mangkari kita setiap orang punya kesalahan seperti ini. Ya. Tuntutan hidup, kurangnya keberanian, dan kita terikut-ikut dan menyisakan kesaksian yang jelek dan kehilangan rasa asin diri kita sebagai garam. Jadi apa yang mau kita katakan? Ya. Apa yang sudah terjadi, sudah berlalu, itu memang tak bisa kita harapkan dia tak pernah terjadi. Itu tak bisa. Sudah terjadi gitu. Yang bisa kita buat sekarang adalah perbaiki diri. Ya, perbaiki diri. Bangun kembali kesaksian kita. Mungkin akan butuh tahun-tahun yang panjang. Tapi biarlah tahun-tahun panjang itu meyakinkan orang di sekitar kita bahwa kita itu sudah berubah. Kita ini sudah berbeda. Sehingga kita pada suatu waktunya bisa mengasingkan diri kita kembali. Kalau kita sadar dengan orang tertentu, kita itu mungkin sudah kehilangan rasa asin itu. Ya, dengan orang tertentu lah. Secara umum kan kita mungkin kelihatannya baik-baik. Tapi dengan orang tertentu
mungkin sudah tidak asing. Itu akan butuh waktu yang panjang sekali kita perbaiki diri. Dan biar dia lihat bahwa ada kesungguhan kita untuk berubah. Tapi kamu harus mulai, harus sadar bahwa saya ini dituntut oleh Tuhan harus hidup sebagai garam. Jadi saya harus berubah. Dan mulai sekarang berubah. Kemudian juga dikatakan, kamu adalah terang dunia. Ini konsepnya sama gitu loh. Sebagai garam, sebagai terang itu maksudnya itu sama. Kamu hidup di tengah-tengah orang lain, kamu harus jadi saksi yang baik. Harus bisa mempengaruhi mereka ke arah yang baik. Harus bisa membantu mereka melihat nilai-nilai moral yang baik ada dalam kitab suci. Sehingga mereka bisa meneladani, mereka bisa terdorong untuk mengikuti nilai-nilai yang baik ini. Kalau tadi dia bicara tentang kita sebagai garam, di ayat berikutnya ini dia berbicara tentang kita ini sebagai terang. Ya. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Itu memang benar. Untuk Pulau Batam, bukit agak tinggi itu kan Bukit Vista, ya. Kita hampir di setiap sudut tuh bisa melihat vista itu. Karena dia agak tinggi kan. Selalu bisa lihat di situ ada. Jadi kota yang terletak di atas gunung, maksudnya bukan gunung, tapi bukit itu. Kalau malam hari kan semua rumah-rumah itu menyalakan lampu. Jadi dari kejauhan kita akan melihat di situ ada kota, karena di situ terang, banyak titik-titik terang gitu loh. Ya mungkin titik-titik kuning, terang kuning. Ya orang tahu itu ada kota itu. Tak bisa disembunyikan. Siang hari ya tak kelihatan lah. Tapi kalau malam hari dia kelihatan. Karena semua lampu menyala. Ketika lingkungan sekitarnya gelap, dan di situ banyak lampu rumah yang terang, dia kelihatan. Itu kota. Jadi maksud Tuhan Yesus, kita ini adalah terang bagi dunia ini. Tidak seharusnya hal-hal nilai-nilai moral yang baik dalam diri kita itu harusnya kelihatan. Ya harusnya itu orang bisa menyaksikannya. Orang berhubungan sama kita, dia bisa merasakan ya ada perbedaan, ada nilai yang lebih baik dalam diri orang Kristen. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki diam. Kalau orang dalam satu rumah, dalam satu kamar, kalau dia nyalakan lampu, apakah dia pakai gantang untuk menutupinya? Gantang itu apa? Itu baskom atau ember. Jadi Bapak Ibu bayangkan saya ember. Kalau rumah kita hidupkan lampu, apa kita pakai ember tutup dia? Kan tidak ada orang buat seperti itu. Apa gunanya kita nyalakan lampu? Kalau kita tutupi dengan ember, cahayanya tidak keluar, ruangnya tetap gelap. Tak ada orang lakukan seperti itu. Kalau kita nyalakan lampu, dikatakan kita taruh dia di atas kaki diam. Ya, kaki diam itu tempat biasanya kita taruh lampu, itu kaki diam. Supaya apa? Supaya ruangan kita menjadi terang. Kalau kita malam-malam listrik mati dan kita nyalakan lampu atau senter, kita kan pasti cari juga posisi. Bagaimana caranya? Ya supaya satu lampu yang kecil ini bisa menerangi satu ruangan itu. Kalau kita buka ke senter atau kita sekarang pakai HP nyalakan lampunya, kita kan cari posisi gimana caranya. Ya, kan tak mungkin kita nyalakan kita taruh seperti ini. Kan tidak kan? Kan tak nampak. Kita pasti cari gimana caranya supaya
nanti dia bisa mungkin terpantul sehingga kelihatan lebih terang. Jadi Tuhan Yesus berbicara secara positif gitu. Kalau orang nyalakan lampu, dia pasti mau lampunya itu bisa menerangi seluruh ruangan. Jadi orang Kristen, kita ini harusnya menerangi dunia ini. Kita ini harusnya membawa pengaruh yang baik kepada orang-orang yang berhubungan sama kita. Kita harusnya adalah seperti itu. Dan tidak seharusnya lampu kita ini dinyalakan, tapi ditutup. Tapi kadang-kadang kita tutup lampu itu. Ya, kadang-kadang kita tutup. Karena kita sudah lupa bahwa saya adalah terang. Terang ini harus menyinari seluruh ruangan. Kita lupa. Kita sudah tak mau seperti itu. Kita jadi suka dengan kegelapan. Kita jadi suka hidup dalam dosa. Ya, kita memilih berbuat dosa dan memilih kita tak bisa jadi terang lagi bagi orang lain. Kita memilih. Tuhan Yesus berkata bahwa kita ini adalah garam dunia dan terang bagi dunia. Ini adalah sebuah amanat. Dan karena ini adalah amanat Tuhan Yesus, kita harus laksanakan. Kalau di hari-hari yang telah berlalu, kita tidak sadar, atau kita telah lalai melakukan amanat Tuhan, mari kita berubah. Kita mohon pengampunan Tuhan. Dan kita bilang, Tuhan bantu saya untuk berubah. Saya mau jadi garam dan terang mulai sekarang. Dan kalau ada hal-hal yang telah terjadi, kamu harus betul-betul perbaiki. Ya, untuk mengembalikan penilaian orang tentang diri kita. Butuh waktu, butuh usaha, tapi kita harus lakukan. Mudah-mudahan waktunya tak terlalu lama. Kita itu bisa jadi asin kembali di dalam diri orang tersebut. Lampu kita bisa bercahaya menerangi dia lagi. Dalam dunia yang sangat jahat ini, masyarakat yang sangat berdosa, marilah kita melihat bahwa kita orang Kristen ditempatkan di dalam dunia ini adalah untuk menggarami, menerangi mereka. Kalau kita orang Kristen menolak untuk berbuat demikian, maka dunia ini sungguh gelap. Ya. Biarlah kita, walaupun hanyalah terang-terang yang kecil, karena jumlah kita tidak banyak, jumlah Kristen di dunia tidak banyak, tapi kita tetap bisa memancarkan cahayanya, dan dunia bisa melihat ada hal yang lebih terang daripada yang mereka jalani. Jadi kita semua harus berpikir, mau tidak saya berubah dan menerima amanat Tuhan untuk jadi garam dan terang dunia ini. Dan apakah hal yang harus saya ubah ya dalam hidup saya ini agar saya bisa jadi garam dan terang ini. Ya, Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi,
Engkau berkehendak supaya kami bisa jadi garam dan terang dunia ini. Tuhan, banyak tahun telah berlalu. Dan banyak juga kesalahan yang telah kami lakukan. Sehingga kami tidak bisa menjadi asin, tidak bisa menerangi. Saya mohon Tuhan mengampuni kami semua. Dan ubahkanlah kami, bantu kami berubah. Supaya kami bisa membangun kembali penilaian orang yang baik. Kami bisa kembali jadi asin, menggarami dunia ini, menjadi terang bagi dunia ini. Bantulah semua jemaat-Mu ini. Biar terutama dalam keluarga kami masing-masing, kami bisa digaram dan terang. Di tempat kami bekerja, tempat kami bermain, tempat kami melakukan kegiatan, kami bisa kembali jadi garam dan terang ini. Tuhan Yesus, bantulah kami semua. Di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin.